Indah Monika dengan NIM 2014-2021 dari kelas D Perbankan Syariah akan mempresentasikan materi tentang pengertian dan sumber ajaran Islam dalam buku Metodologi Studi Islam. Sebagai agama terakhir, Islam diketahui memiliki karakteristik yang khas dibandingkan dengan agama-agama yang datang sebelumnya. Dalam upaya memahami ajaran Islam, berbagai aspek yang berkenaan dengan Islam itu perlu dikaji secara seksama, sehingga dapat dihasilkan pemahaman Islam yang komprehensif. Hal ini penting dilakukan karena kualitas pemahaman keislaman seseorang akan mempengaruhi pola pikir, sikap, dan tindakan keislaman yang bersangkutan. Ada dua sisi yang dapat kita gunakan untuk memahami pengertian agama Islam, yaitu kebahasaan dan sisi peristilahan. Dari segi kebahasaan, Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata salima yang mengandung arti selamat, sentosa, dan damai. Dari kata salima, selanjutnya diubah menjadi bentuk aslama yang berarti berserah diri masuk dalam kedamaian. Senada dengan pendapat di atas, sumber lain mengatakan bahwa Islam berasal dari bahasa Arab, terambil dari kata salima yang berarti selamat sentosa. Dari asal kata ini dibentuk dari kata aslama yang artinya memelihara dalam keadaan selamat sentosa dan berarti pula menyerahkan diri. Dari pengertian kebahasaan ini, kata Islam dekat dengan arti kata agama yang berarti menguasai, menundukkan, patuh, hutang, balasan, dan kebiasaan. Senada dengan itu, Nurkhalis Majid berpendapat bahwa sikap pasrah kepada Tuhan merupakan hakikat dari pengertian Islam. Dari uraian di atas, kita sampai pada suatu kesimpulan bahwa kata Islam dari segi kebahasaan mengandung arti patuh, tunduk, taat, dan berserah diri kepada Tuhan dalam upaya mencari keselamatan dari kebahagiaan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Hal demikian dilakukan atas kesadaran dan kemauan diri sendiri, bukan paksaan atau pura-pura, melainkan sebagai panggilan dari fitrah dirinya sebagai makhluk yang sejak dalam kandungan sudah menyatakan patuh dan tunduk kepada Tuhan. Dengan demikian, secara antropologis, perkataan Islam sudah menggambarkan kodrat manusia sebagai makhluk yang tunduk dan patuh kepada Tuhan. Keadaan ini membawa pada timbulnya pemahaman terhadap orang yang tidak patuh dan tunduk sebagai wujud dari penolakan terhadap fitrah dirinya sendiri. Demikianlah pengertian Islam dari segi kebahasaan sepanjang yang dapat kita pahami dari berbagai sumber yang dikemukakan para ahli. Adapun pengertian Islam menurut istilah, kita akan dapati perumusan yang berbeda-beda. Harun Nasution misalnya mengatakan bahwa Islam menurut istilah atau Islam sebagai agama adalah agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Tuhan kepada masyarakat manusia melalui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Islam pada hakikatnya membawa ajaran-ajaran yang bukan hanya mengenal satu segi, tetapi mengenal berbagai segi dari kehidupan manusia. Sementara itu, Maulana Muhammad Ali mengatakan bahwa Islam adalah agama perdamaian dan dua ajaran pokoknya yaitu keesaan Allah dan kesatuan atau persaudaraan umat Islam menjadi bukti nyata bahwa agama Islam selaras benar dengan namanya. Islam bukan hanya dikatakan sebagai agama seluruh nabi Allah, sebagaimana tersebut pada beberapa ayat kitab suci Al-Quran, melainkan pula pada segala sesuatu yang secara tak sadar tunduk sepenuhnya kepada undang-undang Allah yang kita saksikan pada alam semesta. Di kalangan masyarakat Barat, Islam sering diidentikan dengan istilah Muhammadanisme dan Muhammadan. Peristilahan ini karena dinisbahkan pada umumnya agama di luar Islam yang namanya disandarkan pada nama pendirinya. Di Persia misalnya adalah agama Zoroaster. Agama ini disandarkan pada pendirian Zarathustra. Penyebutan istilah Muhammadan dan Muhammadanisme untuk agama Islam menurut
Nasruddin Rozak bukan saja tidak tepat, akan tetapi secara prinsipal salah. Peristilahan itu bisa mengandung arti bahwa Islam adalah paham Muhammad atau pemuja terhadap Muhammad. Sebagaimana perkataan agama Buddha yang mengandung arti agama yang dibangun oleh Siddhartha Gautama sang Buddha, atau paham yang berasal dari Siddhartha Gautama, analogi nama dengan agama-agama lainnya tidaklah mungkin bagi Islam. Dengan demikian, nama Islam secara istilah adalah nama bagi suatu agama yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nama Islam demikian itu memiliki pertanda yang luar biasa dengan nama agama lainnya. Kata Islam tidak mempunyai hubungan dengan orang tertentu atau dari golongan manusia atau dari suatu negeri. Kata Islam adalah nama yang diberikan Allah oleh Tuhan sendiri. Selanjutnya, dilihat dari segi misi ajarannya, Islam adalah agama sepanjang sejarah manusia. Agama dari seluruh nabi dan rasul yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pada bangsa-bangsa dan kelompok-kelompok manusia. Islam itulah agama bagi Adam alaihissalam, Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan Nabi Isa alaihissalam. Hal demikian dapat dipahami dari ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran yang menegaskan bahwa para ahli tersebut termasuk orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada sumber ajaran Islam. Untuk yang pertama ada Al-Quran. Di kalangan para ulama dijumpai adanya perbedaan pendapat di sekitar pengertian Al-Quran, baik dari segi bahasa maupun istilah. Asy-Syafi'i misalnya mengatakan bahwa Al-Quran bukan berasal dari akar kata apapun dan bukan pula ditulis dengan memakai hamzah. Lafal tersebut sudah lazim digunakan dalam pengertian kalamullah atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sementara itu, Al-Faro berpendapat bahwa lafal Al-Quran berasal dari kata qoro'in, jamak dari kata qorinah yang berarti kaitan, karena saling berkaitan. Selanjutnya, Al-Asy'ari dan para pengikutnya mengatakan bahwa lafal Al-Quran diambil dari kata qoran yang berarti menggabungkan sesuatu yang lain, karena surat-surat dan ayat-ayat Al-Quran satu dan lainnya saling bergabungan dan saling berkaitan. Adapun pengertian Al-Quran dari segi istilah dapat dikemukakan berbagai pendapat berikut ini. Mana Al-Qutban secara ringkas mengutip pendapat para ulama pada umumnya yang menyatakan bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan dinilai ibadah bagi yang membacanya. Pengertian demikian senada dengan yang diberikan Al-Zarqani. Menurutnya Al-Quran adalah lafal yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW mulai dari awal surat Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas. Dari berbagai kutipan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang isinya mengandung firman Allah. Turunnya secara bertahap melalui malaikat Jibril, pembawanya Nabi Muhammad SAW. Susunannya dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan An-Nas. Bagi yang membacanya bernilai ibadah, fungsinya antara lain menjadi hujah atau bukti yang kuat atas kerasulan Nabi Muhammad SAW. Keberadaannya hingga kini masih tetap dipelihara dengan baik dan permasyarakatannya dilakukan secara berantai dari satu generasi ke generasi lain dengan tulisan maupun lisan. Kemudian yang kedua ada As-Sunnah. Kedudukan As-Sunnah sebagai sumber ajaran Islam selain didasarkan pada keterangan ayat-ayat Al-Quran dan hadis juga didasarkan kepada pendapat kesepakatan para sahabat, yakni seluruh sahabat sepakat untuk menetapkan tentang wajib mengikuti hadis baik pada masa Rasulullah masih hidup maupun setelah beliau wafat. Menurut sebagian ulama yang disebut belakangan ini, Al-Sunnah diartikan sebagai sesuatu yang dibiasakan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga sesuatu itu lebih banyak dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW.
Sementara itu, jumhur ulama atau kebanyakan para ulama ahli hadis mengartikan al-sunnah, al-hadis dan al-khobar dan al-atsar sama saja, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan maupun ketetapan. Sebagai sumber ajaran Islam yang kedua, setelah Al-Quran, Al-Sunnah memiliki fungsi yang pada intinya sejalan dengan Al-Quran. Keberadaan Al-Sunnah tidak dapat dilepaskan dari adanya sebagian ayat Al-Quran. Yang pertama, yang bersifat global. Yang kedua, yang bersifat umum atau menyeluruh. Yang ketiga, yang bersifat mutlak atau tanpa batasan. Yang keempat, isyarat Al-Quran yang mengandung makna lebih dari satu atau musytarak. Di dalam Al-Quran misalnya terdapat perintah salat dan menunaikan zakat. Dalam Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 43. Perintah salat dan menunaikan zakat ini bersifat global. Yang selanjutnya dirinci dalam hadis yang di dalamnya berisi contoh tentang salat yang dimaksudkan oleh ayat tersebut. Selanjutnya dalam Al-Quran terdapat penunjuk tentang haramnya bangkai secara mutlak. Dalam Quran surat Al-Maidah surat kelima ayat 3. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.